Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu Rini pada mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai distribusi dan konsumsi. Untuk pertemuan minggu ini, Ibu harapkan kita dapat mengetahui tentang pelaku-pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi, serta model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Di sini ada pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Di sini ada 4 pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, kemudian yang kedua ada rumah tangga produsen, lalu ada pemerintah, serta ada masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas satu persatu ya. Dapat dilihat ya, bahwa gambar di atas ada sebuah keluarga yang sedang mengkonsumsi makanan. Jadi, rumah tangga keluarga atau konsumen merupakan keluarga atau sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau sebagai penyedia faktor produksi. Kegiatan konsumsi di sini dapat diartikan sebagai membeli barang atau jasa. Kemudian, sebagai pemilik faktor produksi, bahwa rumah tangga keluarga atau konsumen ini memiliki 4 faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, sumber daya modal, kemudian wirausaha. Untuk lebih jelasnya, di sini ada ciri-ciri rumah tangga konsumen. Yang pertama ada pemilik faktor produksi. Pemilik faktor produksi di sini bahwa rumah tangga konsumen memiliki sumber daya manusia, contohnya tenaga kerja. Kemudian sumber daya alam, contohnya tanah. Kemudian sumber daya modal, contohnya modal. Kemudian wirausaha, contohnya keterampilan. Kemudian ada kompensasi faktor produksi, yaitu pendapatan atas penyewaan atau penjualan faktor-faktor produksi. Dapat berupa gaji, sewa, bunga, maupun keuntungan. Selanjutnya ada fungsi utama dari rumah tangga konsumen, yaitu sebagai konsumen itu sendiri, yaitu dengan membeli barang atau jasa kepada rumah tangga produsen. Kemudian menggunakan pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Di sini pendapatan dari kompensasi faktor produksi akan digunakan lagi oleh rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara membeli barang atau jasa. Kemudian ada rumah tangga produsen. Dapat dilihat gambar di samping bahwa rumah tangga produsen merupakan perusahaan atau sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan kepemilikannya, rumah tangga produsen itu dibagi menjadi 2, yaitu negara dan swasta. Untuk negara itu dikelola oleh pemerintah ya, contohnya BUMN, kemudian PT KAI, kemudian ada PLN ya. Kemudian yang swasta, kalian pasti suka makan mie kan, mie Indomie. Nah, mie Indomie itu hasil dari produksi PT Indofood. Kemudian ada PT Sido Muncul ataupun PT-PT lainnya. Kemudian ada karakteristik rumah tangga produsen. Di sini, rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya sendiri, jadi menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Selanjutnya menyewa faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, lalu menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi. Sudah jelas ya, itu tujuan dari rumah tangga produsen. Lalu membayar pajak kepada pemerintah. Dan di sini ada pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku kegiatan ekonomi dan pengatur kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian ada masyarakat luar negeri, yaitu merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan, karena dalam suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya itu sendiri, melainkan butuh bantuan dari negara lain. Seperti halnya kebutuhan manusia itu sangat banyak jumlahnya dan beragam. Nah, ada kebutuhan yang dapat diproduksi dalam negeri, ada juga kebutuhan yang harus diimpor dari luar negeri, karena kita tidak dapat memproduksinya, atau dalam memproduksinya harus menggunakan biaya yang lebih mahal. Kemudian ada keuntungan-keuntungan kerjasama dengan masyarakat luar negeri.
Di sini pemerintah memperoleh pinjaman untuk pembangunan. Kemudian dalam melakukan kegiatan ekspor akan mendapatkan devisa. Selanjutnya ada pengiriman tenaga kerja. Dari pengiriman tenaga kerja ini, maka pemerintah dapat mengatasi pengangguran. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dan ada kegiatan impor. Kemudian ada peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada peran konsumen. Di sini peran konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Lalu membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Yang ketiga ada mempengaruhi kebijakan pemerintah. Serta yang terakhir ada mengatur harga-harga faktor-faktor produksi. Lalu ada peran produsen. Yang pertama sebagai penghasil barang atau jasa. Yang kedua dapat meningkatkan produk domestik bruto atau pendapatan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di negara itu sendiri. Yang ketiga ada pemakai faktor-faktor produksi. Di sini produsen menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu ada mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang kelima ada mengusahakan kelancaran kegiatan produksi. Yang keenam membayar harga barang faktor-faktor produksi. Yang ketujuh ada meningkatkan inovasi barang produksi, yang artinya meningkatkan kreativitas atas barang-barang yang diproduksinya. Peran pemerintah di sini yaitu sebagai mengatur kegiatan ekonomi agar perekonomian di Indonesia berjalan dengan stabil dan tidak terjadi kekacauan. Kemudian mengatur distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem perpajakan. Hasil dari pajak tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran transfer. Pembayaran transfer di sini contohnya tunjangan kesehatan, kemudian beasiswa dan lain-lainnya. Kemudian ada membeli barang dan jasa. Di sini untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang keempat adalah menghasilkan barang dan jasa, contohnya BUMN, PLN, PT KAI, dan lain-lain. Yang kelima ada pengadaan infrastruktur. Yang keenam ada menyediakan barang-barang publik. Yang ketujuh bantuan dan subsidi bagi masyarakat, contohnya BLT atau bantuan langsung tunai. Lalu ada peran masyarakat luar negeri. Yang pertama mengekspor barang dan jasa dari hasil produksi di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Kemudian memberikan pinjaman. Yang ketiga mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan di negara kita. Selanjutnya menampung tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran di Indonesia, serta memberikan sumbangan jika terjadi bencana alam. Selanjutnya ada model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Yang pertama ada model diagram dua sektor atau sederhana. Pelakunya yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Di sini rumah tangga keluarga atau konsumen memiliki sumber daya yaitu faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, kemudian modal ataupun keterampilan yang digunakan rumah tangga produsen untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian barang dan jasa tersebut digunakan oleh rumah tangga keluarga. Nah, ini disebutnya dengan arus barang. Kemudian di sini rumah tangga keluarga memperoleh pembayaran untuk sumber daya dari rumah tangga produsen atas penggunaan faktor-faktor produksi seperti gaji, sewa, kemudian bunga dan keuntungan yang digunakan rumah tangga keluarga atau konsumen untuk melakukan kegiatan konsumsi atau membeli barang dan jasa kepada produsen. Nah, ini disebutnya arus uang. Selanjutnya ada model diagram tiga sektor. Di sini ada penambahan pelaku kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah. Pemerintah di sini menggunakan sumber daya dari rumah tangga keluarga dan menggunakan barang dan jasa dari rumah tangga produsen untuk kegiatan pemerintahan maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan pemerintah melakukan pembayaran untuk sumber daya tersebut dan pembayaran untuk barang dan jasa. Selanjutnya, pemerintah di sini memberikan fasilitas kepada rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga seperti
tunjangan, kemudian fasilitas umum seperti infrastruktur yang baik, sarana prasarana yang baik, dan memberikan fasilitas kepada rumah tangga produsen. Nah, untuk balas jasanya, rumah tangga keluarga atau konsumen membayar pajak kepada pemerintah, baik itu pajak penghasilan maupun pajak bumi dan bangunan. Begitupun rumah tangga produsen di sini membayar pajak kepada pemerintah atas usahanya. Di sini yang terakhir ada model diagram 4 sektor, yaitu penambahan pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri. Nah, di sini rumah tangga keluarga dan pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam perdagangan internasional. Di sini yang melakukan kegiatan ekspor-impor adalah rumah tangga produsen dan masyarakat luar negeri. Nah, bagaimana, sudah paham mengenai materi pertemuan hari ini? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada forum diskusi di web sekolahan ID maupun WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.